Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Berharap hari ini Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kembali bertemu dalam Renungan Malam edisi Rabu, tanggal 13 September 2023. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membawa kita dalam perenungan malam dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya berharap bahwa Bapak Ibu akan membaca bagian ini secara keseluruhan sehingga boleh memahami lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membaca ayat yang pertama dan kedua saja pada Imamat pasal 16 ini. Saya baca demikian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana Allah yang luar biasa di dalam ketetapannya. Ketika Dia membuat sebuah keputusan, maka hendaklah keputusan itu ditaati dan jangan sampai terjadi pelanggaran. Karena inilah yang terjadi bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah, yaitu kematian. Seperti yang dialami oleh kedua anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu. Kedua anak dari Imam Harun ini bersama-sama dengan ayah mereka adalah petugas atau pelayan di bait Allah, di mana pada waktu itu belum berbentuk bangunan tetapi berupa kemah suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini meskipun pelayan Tuhan yang bernama Nadab dan Abihu ini adalah anak kandung dari Imam Harun yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai imam yang melayaninya, tetapi apa yang ditentukan Allah tetap berlaku, bahwa mereka dihukum mati oleh Allah karena mempersembahkan bau-bauan yang asing. Artinya sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu sebuah kesedihan yang besar boleh dirasakan oleh Imam Harun. Tetapi tugas dan tanggung jawab harus terus berjalan. Dan karena itulah lewat Musa, Allah memberikan peringatan kepada Harun sebagai seorang yang bertugas untuk melayani dalam peribadatan kepada Allah, yakni untuk boleh membawa umat itu diberkati oleh Allah. Maka mereka juga harus tetap setia dan taat kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu, di sini judulnya adalah Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian ini adalah hari raya keagamaan terpenting dalam penanggalan Yahudi. Di sini imam besar membawa persembahan atau kurban yang harus dibawa di hadapan Allah. Dan imam besar akan membawa persembahan berupa seekor lembu untuk pengampunan dosa-dosanya dan seekor kambing untuk dosa-dosa umatnya. Pada hari itu, ketika umat beribadah kepada Allah, mereka semua harus mengambil sikap, yaitu ikut berpuasa dan menyesal atas segala dosa-dosa yang dilakukan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang itulah makna hari raya pendamaian itu, di mana dengan tercurahnya darah dari kurban yang dipersembahkan mewakili setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat oleh umat. Dan seorang imam bertugas untuk datang ke hadapan Allah di kemah suci itu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Bahwa seorang imam harus datang dalam kekudusan supaya ketika mereka datang di hadapan Allah yang kudus, mereka tidak mendapatkan hukuman. Tetapi sebaliknya, mereka akan mendapatkan berkat-berkat dan mereka akan tetap hidup. Itulah hal yang diberlakukan di tengah umat Israel. Sehingga inilah yang perlu diketahui bagi kita umat Allah saat ini yang hidup dalam kasih karunia. Kita tidak hidup di dalam zaman di mana tidak boleh sembarang orang datang kepada Allah. Hanya seorang imam yang terpilih yang boleh menghadap Allah. Dan karena itu kita seharusnya bersyukur untuk boleh memiliki Allah yang Maha Kudus. Ingatlah, karena Allah kudus, maka kita pun menjadi orang kudus. Pengorbanan domba atau kambing, lembu, atau apapun hewan yang ditentukan pada waktu itu hanyalah sebuah kurban sementara. Jadi, kurban yang sesungguhnya adalah darah Yesus Kristus. Darah yang kudus, yang telah menguduskan setiap orang percaya untuk boleh mendapatkan kembali uluran tangan kasih Allah kepada setiap orang yang mau akan beroleh keselamatan hidup yang kekal. Dan itulah yang diberlakukan pada awal-awal peribadatan bagi orang-orang yang dipimpin Musa dan Harun. Mereka dipimpin langsung oleh Allah dan Allah hadir secara langsung juga di mana mereka berada. Betapa luar biasanya kedahsyatan yang akan ditimbulkan oleh Allah dalam menunjukkan kekudusannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus, maka ingatlah dan tetaplah memikirkan hal-hal yang baik, tetaplah menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam hati yang tetap tulus. Sehingga apa yang boleh kita perbuat, apa yang boleh kita persembahkan bagi Tuhan merupakan sebuah wujud rasa syukur kita sebagai orang-orang kudus. Sekali lagi, mari kita memperhatikan sikap kita. Kalau pada zaman dahulu saja orang-orang akan mengalami kematian karena fatalnya tanggapan atau pemikiran orang pada waktu itu yang mungkin menganggap sepele akan hal yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kita pada zaman ini, kita boleh datang beribadat kepada Allah, membawa kurban syukur kita kepada Allah yang telah menguduskan kita. Biarlah kita boleh menikmati zaman anugerah ini dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Dan percayalah, apa yang baik yang boleh kita terima dari Allah, mari tetap kita pikirkan dan lakukan itu. Ingatlah betapa kudusnya Allah dan mari kita juga boleh hidup seperti yang Allah inginkan, menjadi orang-orang kudus yang hidup memuliakan Allah. Tuhan kiranya menolong kita sebagai orang-orang percaya menjalankan kehidupan yang Tuhan percayakan supaya kita boleh mendapatkan berkat-berkat-Nya. Mari kita percayakan hidup kita dalam pimpinannya, taati apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Mari menjalankannya bukan dengan dibebani, tetapi boleh dengan keadaan yang sungguh dalam rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih-Mu, di mana Engkau telah memberikan putra-Mu Yesus Kristus sebagai kurban pendamaian bagi kami. Kami bersyukur atas pengorbanan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk boleh menggantikan kami yang seharusnya kami yang dihukum,
yang seharusnya kami yang harus mendapatkan setiap penghinaan dan setiap hal-hal yang tidak baik, karena memang kamilah yang melakukan pelanggaran itu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Izinkanlah kami juga untuk hidup di dalam kekudusan-Mu, ya Allah. Ajarlah kami untuk boleh menghormati hari-hari-Mu dan mengutamakan yang terbaik di dalam kehidupan, sebagaimana Allah menginginkan kami untuk boleh hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu. Bersyukur atas setiap hal yang boleh kami terima. Bersyukur untuk setiap pemikiran yang benar yang Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami semua boleh mengambil bagian untuk hidup kudus sebagaimana Allah menginginkannya. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.